Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Farizi, NPM 1921020385, Fakultas Syariah 2019, Hukum Tata Negara, kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan kembali materi yang kemarin diberikan oleh filsafat hukum Islam. Makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi itu tertutup dari jenis yang terdekat, genus prognosis, dan perbedaan spesifik. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkas, hukum berarti adalah ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam dan faktor-faktor yang menjadi ciri-ciri filsafat hukum Islam adalah wacana atau argumentasi. Wacana atau argumentasi menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris, atau yang bisa kata lainnya perbincangan dengan menutup mata. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Segala hal atau sekalian alam. Artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal, menyangkut tentang keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itu yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamah oleh filsafat, karena inilah universalisme filsafat. Nah, yang ketiga adalah sistematis. Artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut bisa dilakukan secara tepat dan tidak dapat diikuti dan dapat dikaji oleh orang lain. Meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. Yang keempat adalah radikal. Artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radix artinya akar, yang juga disebut arce, sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafati, atau kata lainnya adalah philosophical belief. Yang kelima adalah hakikat. Hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling dasar. Jadi filsafat nggak hanya berbicara tentang wujud atau materi sebagai ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis yang ada, dapat diambil pemahamannya bahwa filsafat itu merupakan kebebasan berpikir manusia yang segala sesuatu tanpa batas dan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal yang dapat dilihat dari berbagai hal sudut melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Sekian dari saya. Apabila ada yang kurang, saya meminta maaf sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.